Shalom sahabat Koramdeo. Sapaan yang satu ini mungkin sudah agak klise. Apalagi mayoritas orang Kristen tidak terlalu menggunakannya di luar gereja. Padahal sapaan salam sejahtera yang sederhana ini mengandung janji sekaligus bisa dialami secara real. Manusia terus memerlukan damai sejahtera yang melampaui akal budinya. Sebab dunia kita terus diselimuti dengan peperangan di beberapa area, dan juga peperangan dalam batin manusia juga terus terjadi, khususnya peperangan melawan kekhawatiran, stres, depresi, dan segala isu mental lainnya. Minggu Advent kedua kali ini menonjolkan spiritualitas damai sejahtera. Saya pun belajar selama jadi orang Kristen, damai sejahtera itu bukan upaya pribadi buat menenangkan diri, bukan positive thinking supaya ada kelegaan, dan bukan sekedar pengejaran rasa aman serta nyaman belaka. Damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita adalah pemberian yang dirasakan mungkin bisa secara fluktuatif. Ada kalanya damai itu ibarat tangan Allah mengcover seluruh hidup kita sehingga resiko dan tantangan tetap bisa dihadapi dalam ketenangan. Ada saatnya damai sejahtera itu ibarat air tenang dengan gelombang kecil sehingga kadang bisa menjadi hal yang terlalu biasa. Damai sejahtera juga saya alami ibarat pelepas dahaga yang tiada tandingnya. Yang jelas damai sejahtera itu diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan damai sejahteraku, itu kata-kata Tuhan Yesus. Berarti Yesus yang kita nantikan adalah damai sejahtera itu sendiri. Saat Yesus menggenapkan kehadirannya di muka bumi pada abad pertama Masehi, malaikat Allah mendeklarasikan damai sejahtera di bumi. Kemudian Efesus 2 ayat 14, Yesuslah damai sejahtera bagi kita yang percaya. Karena itu hanya Yesus yang bisa memberi damai sejahtera yang real dan tidak fana. Lagi Yohanes 14, Yesus memberi damai sejahtera yang tidak sama dengan apa yang ditawarkan dunia. Sebab Yesuslah Raja Damai yang sudah datang dan akan datang kembali. Jika Yesus adalah damai sejahtera itu sendiri, maka tidak heran berbagai bagian Alkitab menekankan pendamaian dengan Allah hanya melalui mediasi Yesus. Bahkan 1 Tesalonika 5 ayat 23, diri Allah sendiri disebut sebagai the God of Peace. Jadi kita yang percaya Yesus Kristus diundang untuk menjadi pembawa damai yang sesungguhnya. Dan Matius 5 khotbah di bukit dikatakan berbahagialah kita yang menjadi pembawa damai. Yesuslah damai sejahtera itu sendiri. Yesus mewujudkan Allah sang damai itu. Yesus juga memproklamasikan damai. Yesus mendamaikan dan kemudian memanggil kita semua menjadi pembawa damai. Jika semua dimensi damai sejahtera itu bersimpul pada titik yang sama, yaitu pribadi Yesus Kristus, maka kita tidak perlu mencari damai di tempat pada sosok yang salah. Semoga itu yang terjadi dalam hidup kita melalui Advent kedua ini.